Welcome back to Selamat datang kembali di Frankie Aditya Channel. Ini channel yang mungkin akan bahas tentang banyak berurusan dengan human resource atau melamar pekerjaan. Dan kali ini saya akan share tentang saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti teman-teman. Pernah mengalami pernah mengalami posisi di mana ada interview, tapi interview yang akan saya cerita kali ini adalah kok belepotan ya, adalah cerita yang unik ya. Kenapa unik? Karena kondisinya saya pernah melewatinya itu dengan hal yang nggak mungkin saya lupakan sampai saat ini. Oke, itu sempat kejadian di tahun 2000, sekitaran 2013 atau 2014. Saya sempat memutuskan untuk melamar pekerjaan waktu itu di Jakarta. Waktu itu sempat dipanggil untuk mengikuti interview, dan teman-teman tahu waktu saya akan interview ya dong, diundang di salah satu tower so banget ya, salah satu gedung pencakar langit di Jakarta. Dan saya sudah mau wanti-wanti ya kan, karena saya melihat undangannya itu ada di lantai 42, dan itu sangat, ya menurut gue itu tinggi banget. Dan oke lah, pas hari H gue juga datang persiapan, karena memang saya dari Jakarta Timur, ke lokasinya itu di Jakarta Pusat, lumayan jauh jaraknya, saya harus menempuh beberapa kilometer, dan saya mutusin untuk naik KRL. Ya, rumah tempat saya tinggal di Jakarta dulu ada di daerah Jakarta Timur, berdekatan dengan Pasar Minggu, jadi secara otomatis saya naik KRL yang ada di Pasar Minggu, karena lebih dekatnya ke Pasar Minggu dibanding KRL yang ada di Jakarta Timur. Saya mutusin untuk naik KRL mengingat waktu itu saya juga udah terlalu terlambat ya. Seharusnya undangan interview itu jam 9, saya keluarnya itu udah setengah 7, dan saya jamin jam segitu KRL-nya udah penuh. Kalau saya ikut transportasi lain pasti udah macet. Salah satu harapan saya adalah KRL. Oke, singkat cerita, naik KRL walaupun berdesak-desakan ya, saya harus turun di Sudirman ya, stasiun Sudirman ya, bukan Sudirman Baru, yang stasiun Sudirman. Dari stasiun Sudirman saya harus naik busway lagi sekali, balik ke arah ini apa namanya, kok sempat bingung ya, ke GI. Jadi kan di situ turun di HCBC ya, jadi gue naik dari stasiun HCBC ke GI, karena gue di undangan itu di BCA Tower lantai 42. Untuk nama perusahaannya gue gak perlu sebutin karena agak malu sih. Oke, singkat cerita aku kesana. Memang kan itu dalam tower itu bukan cuma ada satu perusahaan, ada banyak, jadi harus laporan di bawah, ninggalin KTP bla bla bla, dan naiklah gue ke atas. Sampai di atas, karena ternyata saya juga masih paling pertama datang, jadi disuruh menunggu dulu. Pada saat menunggu kurang lebih beberapa lama, udah mulailah interviewnya. Kita sudah sempat psikotesnya oke, kemudian kita mulai interview. Di interview luar biasa ya, sangat. Kenapa yang luar biasa sih? Karena kondisinya saya dapat jadwal paling pertama, tapi ternyata itu nggak mengenakan, karena pada waktu jadwal pertama, karena memang dapat informasi dari HRD-nya kalau tempat lokasi interviewnya itu lagi dipakai sama departemen lain untuk meeting, jadi terpaksa kita harus pindah ke tempat yang berbeda. Ya, saya nggak tahu apa bedanya, cuman yang pasti saya mengikuti. Pas panggil masuk, dan ya tempat yang berbeda ternyata nggak bagus buat saya. Kenapa nggak bagus? Karena ternyata lokasinya itu persis di samping kaca dari gedungnya, jadi itu pas di pinggir apa ya, udah, jadi kalau ngelihat keluar itu udah jelas banget, dan itu pure kaca. Dan waktu posisi saya duduk itu benar-benar sampingnya adalah
kaca yang bisa ngeliat ke bawah gitu kan, jendela yang bisa ngeliat ke bawah, dan itu tinggi. Ya gue fobia ketinggian guys. Jadi anda tahu apa yang terjadi waktu itu. Karena saking saya memang tidak bisa ngontrol fobiaku, ya saya sempat puyeng dan tiba-tiba nggak sadarkan diri aja kan, karena udah lemes, nggak sadar, dan tiba-tiba nggak sadarkan diri aja. Pas sadar diri udah malu banget karena kondisinya udah diliatin beberapa orang, termasuk HRD yang tadi yang mau interview saya. Jadi saya mutusin untuk izin pulang, jadi nggak melanjutkan proses interviewnya. Bukan karena apa, karena gue jujur malu banget. Bisa ya gue pingsan, dan di pikiran mereka gitu, kenapa ya, mungkin karena saya nggak makan atau gimana, padahal bukan karena nggak makan teman-teman, karena gue pingsan karena takut ketinggian. Sumpah itu kondisi yang malu-maluin banget. Bukan malu-maluin lagi sih sebenarnya, udah ngeri ngeri banget ya. Jadi ya jadi kenangan dong. Cuman memang perusahaan itu jadi nggak gue melamar, padahal saya nggak tahu sih juga hasilnya seperti apa. Cuman memang udah nggak lanjut melamar. Beberapa hari sempat ditelepon lagi untuk diundang kembali karena kemarin dianggap saya sakit, jadi masih diberikan kesempatan kedua, tapi waktu itu saya mutusin untuk tidak ambil. Bukan karena apa, kan saya nggak mau itu terjadi kedua kali, kan malu banget. Dan informasi yang saya temukan bahwa pada saat saya pingsan itu juga mereka agak panik ya teman-teman, karena untuk pertama kalinya juga mereka handling ada salah satu interviewer atau salah satu peserta interview yang pingsan. Kebayang nggak waktu itu apa yang terjadi ya? Kalau gue bisa kebayang banget dong, kalau gue yang malunya bukan main. Jadi ya dalam hatiku, untung yang tahu cuman orang yang ada di lantai situ ya, semoga di bawahnya nggak ada yang tahu. Dipikirin gue udah ngeres banget pas turun lift. Oh my god, jangan sampai, kan saya harus ngambil KTP ku gue kembali ya, jadi malunya bukan main. Jadi gue langsung balik sampai di rumah, bahkan sampai balik rumah ditanyain, kok udah balik jam segini. Gue cuman langsung masuk kamar, dan ya malunya jalan terus ya. Itu pengalaman unik ya, pengalaman yang pingsan pada saat lagi seleksi hanya karena fobia ketinggian. Oke, mungkin sekian dari saya untuk part 1-nya. Nanti ada part 2 ya, ditunggu part 2-nya. Semoga bisa menarik untuk video di part 1 ini, dan teman-teman bisa nunggu di part 2-nya. Di part 2-nya akan ada lagi spesial, saya punya pengalaman interview di perusahaan bodong dan gue berhasil ngibulin mereka. Stay tune di video kedua, nanti ditunggu aja pengalaman gue selama gue masih pengalaman pekerjaan. Nanti juga akan cerita gimana pengalaman gue ketika gue juga nyeleksi orang yang unik-unik sih. Sampai jumpa nanti. Jangan lupa follow kok Instagram sih, jangan lupa follow Instagram gue. Kemudian jangan lupa subscribe, comment, like, share. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman pengen tahu banyak hal, ya silakan teman-teman komen di bawahnya. Semoga saya bisa bantu di video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa, bye bye.